Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Galih Dani Septian Rahayu MPD selaku dosen pembimbing 1, dan yang terhormat kepada Bapak Deden Herdiana Atafzani MPD selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Olivia Zabira Nustia, NIM 180604333, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Media Pop-up Book berbantuan QR Code dengan menggunakan modul XML dan XML untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPS siswa kelas 4 SD. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang ditemukan seperti kondisi ideal, pendukung terciptanya sumber daya yang berkualitas, maka penanaman ilmu-ilmu sosial sangat diperlukan. Pendidikan sosial menjadi sangat penting apabila siswa telah terjun ke lingkungan masyarakat secara langsung. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS telah diberikan sejak jenjang sekolah dasar. IPS diberikan untuk mengkaji suatu peristiwa, fakta, dan konsep berkaitan dengan permasalahan sosial. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diharapkan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran IPS dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai kehidupan sosial. Idealnya, pembelajaran IPS di SD kelas 4 pada pembelajaran tema 7 tentang indahnya keberagaman di negeriku. Dari pemahaman konsep yang telah didapatkan siswa akan menjadi lebih peka terhadap masalah-masalah sosial seperti bertoleransi antara sesama manusia dan lingkungan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan menerapkan ilmu atau informasi pada kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, banyak penyebab yang mengakibatkan pembelajaran IPS belum dapat mencapai kondisi ideal tersebut. Permasalahan yang timbul seperti rasa jenuh, bosan saat pembelajaran karena metode yang digunakan berpusat pada guru dan hafalan, sehingga menyebabkan pemahaman konsep siswa mengenai pembelajaran IPS kelas 4 tentang keragaman suku dan budaya di Indonesia rendah. Rendahnya pemahaman konsep IPS yang didasari oleh guru masih menggunakan model pembelajaran ekspositori yang didominasi metode ceramah, dan tidak ada model pembelajaran inovatif yang digunakan dalam pembelajaran yang menyebabkan peserta didik cepat merasa bosan, kurang fokus, dan malas mengulang pelajaran IPS. Oleh karena itu, solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah satunya, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran pop-up book berbantuan QR Code dengan menggunakan model pembelajaran XML non-XML. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, proses dan hasil perancang bangun media pop-up book menggunakan model XML non-XML pada pembelajaran IPS. Yang kedua, kelayakan rancang bangun media pop-up book keliling Indonesia berbentuk QR Code menggunakan model XML non-XML pada pembelajaran IPS. Yang ketiga, respons siswa terhadap rancang bangun media pop-up book keliling Indonesia berbentuk QR Code menggunakan model XML non-XML pada pembelajaran IPS. Dan yang keempat, kemampuan pemahaman IPS siswa kelas 4 SD dengan menggunakan rancang bangun media pop-up book menggunakan model XML non-XML pada pembelajaran IPS. Selanjutnya, terdapat kajian teori yang meliputi media pop-up book, quick response atau QR Code, model XML non-XML, kemampuan pemahaman, dan materi keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Yang pertama, media pop-up book. Terdapat berbagai macam media pembelajaran yang dapat digunakan dalam menunjang proses pembelajaran. Salah satunya adalah media pop-up book. Menurut Solihat 2018, pop-up book merupakan buku yang bisa berpotensi gerak dan berinteraksi melalui penggunaan mekanisme kertas seperti lipatan, slide, gulungan, dan roda. Sedangkan menurut Ulfia dan Abdullah 2020, media pop-up book adalah suatu perpaduan antara unsur 2 dimensi dan 3 dimensi yang unik, yang sekilas hampir sama dengan origami, di mana kedua seni ini mempergunakan teknik melipat kertas. Yang kedua yaitu Quick Response Code. Quick Response Code atau sering disebut dengan QR Code merupakan sebuah teknologi berbentuk kode batang 2 dimensi yang di dalamnya menyimpan berbagai data dan informasi. QR Code merupakan sebuah perkembangan dari yang sebelumnya berbentuk 1 dimensi atau yang biasa disebut dengan barcode berubah menjadi 2 dimensi. Dewasa ini, QR Code banyak digunakan dalam berbagai hal, salah satunya yaitu dalam media pembelajaran. Umumnya, penggunaan smartphone untuk membaca sebuah QR Code memerlukan sebuah aplikasi pembaca QR Code. Aplikasi pembaca QR Code dapat digunakan apabila smartphone tersambung dengan koneksi internet. Yang selanjutnya, dengan cara membuka aplikasi scanner dan memfokuskan kamera pada kode QR Code yang menyajikan sebuah informasi.
Dan kelebihan dari QR Code yaitu mampu menyimpan semua data seperti data numerik, data alfabetis, kanji, kana, hiragana, simbol, dan kode biner. Penggunaan yang mudah karena hanya dengan memindah sebuah kode, mudah dibawa karena desainnya yang sederhana. Selain itu, QR Code juga memiliki ketahanan akan kerusakan, seperti meskipun sebagian kode pada QR Code rusak atau kotor, data akan tetap terbaca dan tersimpan. Tanda berbentuk persegi yang terdapat pada 3 sudut QR Code mempunyai kegunaan untuk membaca simbol dari berbagai sudut. Oleh karena itu, QR Code dipilih sebagai alat bantu dalam media pop-up book keliling Indonesia, di mana isi dari QR Code tersebut adalah lagu-lagu daerah. Ketiga, yaitu model XML dan XML. XML dan XML merupakan model pembelajaran dengan menggunakan gambar, diagram, atau tabel sesuai materi bahan ajar dan kompetensi. Sajian gambar bisa ditempel atau memakai LCD. Guru memberikan petunjuk kepada peserta didik untuk diskusi kelompok tentang sajian gambar tersebut, mengamati sajian presentasi hasil kelompok, penyimpulan dan evaluasi Khotimah dan Fathur-Rahman 2018. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran XML dan XML menurut Lestiawan dan Johan 2018 dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat OHP atau proyektor. Yang ketiga, guru membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 2-3 siswa. Keempat, guru memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memperhatikan dan atau menganalisis gambar. Yang kelima, mencatat hasil diskusi dari analisis gambar pada kertas. Keenam, memberi kesempatan bagi setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Ketujuh, berdasarkan komentar atau hasil diskusi siswa, guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedelapan adalah kesimpulan. Yang keempat, kemampuan pemahaman konsep siswa. Kemampuan pemahaman konsep siswa adalah kemampuan pemahaman siswa dalam memahami suatu materi yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang berupa kalimat, angka, dan sebagainya, dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa merubah arti dari konsep yang dimaksudkan. Menurut Anderson dan Cartwell 2010, ada 7 indikator aspek pemahaman, di antaranya menafsirkan, yaitu mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. 2. Mencontohkan, yaitu proses identifikasi ciri-ciri pokok dan konsep atau prinsip umum. 3. Mengklasifikasikan, yaitu melibatkan proses mendeteksi ciri-ciri atau pola-pola yang sesuai dengan contoh, konsep atau prinsip tertentu. 4. Merangkum, yaitu mengemukakan satu kalimat yang mempresentasikan informasi yang diterima. 5. Menyimpulkan, yaitu menyertakan proses menemukan pola dalam sejumlah contoh. Keenam, membandingkan, yaitu melibatkan proses mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek. Dan yang ketujuh, menjelaskan, yaitu ketika siswa dapat membuat dan menggunakan model sebab akibat dalam sebuah sistem. Terakhir, yaitu materi keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Indonesia disebut juga dengan negara maritim karena wilayah Indonesia dikelilingi oleh perairan, bahkan wilayah perairan Indonesia lebih besar daripada wilayah daratan. Kondisi geografis inilah menyebabkan pulau-pulau yang ada di Indonesia terpisah. Dengan terpisahnya setiap pulau yang ada di Indonesia ini juga menjadi salah satu faktor keragaman suku dan budaya di Indonesia. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah lingkungan tempat tinggal, di mana terdapat masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Bentuk keberagaman suku, bangsa, dan budaya setiap daerah mempunyai keberbedaan yang dapat dilihat dari bahasa daerah, suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, alat musik daerah, lagu daerah, dan senjata tradisional. Jumlah suku bangsa yang terdapat di Indonesia adalah kurang lebih 1.310 suku, di mana suku Jawa menjadi suku terbesar di Indonesia. Terdapat berbagai macam suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, tarian daerah, lagu daerah, alat musik, senjata tradisional yang terdapat di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau yang disebut Research and Development atau R&D. Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menurut Borg and Gall. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan pada skala kecil, sehingga penelitian ini hanya menggunakan 8 tahapan. Hal ini dilakukan karena 10 tahapan tersebut tidak bersifat baku, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Perubahan tersebut dilakukan berhubungan dengan keterbatasan waktu dan biaya. Adapun penelitian dan pengembangan yang telah dirubah dan digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penelitian dan pengumpulan data, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan bentuk
permulaan produk, yang keempat uji coba awal lapangan, yang kelima revisi produk, yang keenam uji coba lapangan, yang ketujuh revisi produk operasional, dan yang kedelapan uji coba lapangan operasional. Selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian. Uji coba terbatas. Uji coba terbatas merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini. Uji coba terbatas dilakukan di SD Mekarsari dengan jumlah siswa kelas 4 sebanyak 22 siswa. Siswa tersebut menjadi target uji coba dan untuk mengisi angkat penilaian tentang media pembelajaran menggunakan pop-up book keliling Indonesia berbasis QR Code. Uji luas. Dan pada tahap kedua, yaitu uji luas ini dilakukan di SD Negeri Nata Indah 01 dan jumlah siswa kelas 4 sebanyak 30 siswa. Siswa tersebut menjadi target uji coba dan untuk mengisi angkat penilaian tentang media pembelajaran menggunakan pop-up book keliling Indonesia berbasis QR Code. Instrumen penelitian yang digunakan adalah catatan lapangan, validasi ahli, angkat respon siswa, dan tes tertulis. Catatan lapangan digunakan sebagai alat pengukur dalam melakukan kegiatan pembuatan media pembelajaran pop-up book keliling Indonesia. Di dalam catatan lapangan ini berisi tentang kerangka proses perencanaan dan pembuatan media pop-up book, hambatan dan solusi pada proses pembuatan media pop-up book, catatan revisi produk pop-up book, hambatan dan solusi pada proses uji coba terbatas dan uji luas. Validasi ahli. Lembar validasi ini menjadi alat untuk mengetahui informasi tentang kevalidan keefektifan dari sebuah produk yang dikembangkan. Angkat ini digunakan untuk mendapatkan penilaian kevalidan dari tim ahli. Hasil validasi yang telah dinilai oleh ahli kemudian digunakan sebagai referensi dalam melakukan perbaikan sehingga menjadi produk yang lebih baik lagi. Berikut ini adalah hasil validasi yang telah dilakukan oleh para ahli. Yang pertama adalah validasi media mendapatkan skor rata-rata 3,8 dengan persentase 95% termasuk ke dalam kriteria sangat layak. Kedua adalah validasi materi dengan perolehan skor rata-rata adalah 3,6 dengan persentase 90% termasuk kriteria sangat layak. Yang ketiga, validasi dilakukan oleh guru pada uji coba terbatas yang mendapat skor rata-rata 3,8 dengan persentase 95% dengan kriteria sangat layak. Keempat, validasi yang dilakukan oleh guru pada saat uji luas yang mendapat skor rata-rata 3,867 dengan persentase 97% dengan kriteria sangat layak. Angkat respon siswa terhadap pembelajaran IPS materi keberagaman budaya di Indonesia. Angkat respon siswa merupakan langkah terakhir dalam penelitian pengembangan produk media pop-up book. Hasil yang diperoleh dari angkat respon siswa ini digunakan sebagai bahan evaluasi setelah produk dinilai oleh para ahli media, materi, dan guru. Hasil respon yang didapat pada saat uji terbatas dan uji luas adalah sebagai berikut. Pertama, respon siswa pada saat uji terbatas yang dilakukan di SDN Mekarsari, skor rata-rata yang diperoleh adalah 19,6 dengan persentase 89% dan termasuk ke dalam kriteria sangat layak. Kedua, respon siswa yang didapat dari uji luas yang dilakukan di SDN Nata Indah 01 dengan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 27,6 dengan persentase 92% dengan kriteria sangat layak. Dari hasil analisis yang diambil dari angka respon siswa menunjukkan bahwa penggunaan media pop-up book dalam kegiatan pembelajaran dapat menambah pemahaman dan motivasi siswa dalam pembelajaran keragaman budaya di Indonesia. Selain itu, penggunaan media pop-up book dapat membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Efektivitas media pop-up book berbentuk QR Code menggunakan model eksempel dan eksempel untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 4. Dilakukan uji pilot sample t-test dan uji NGEN. Uji pilot sample t-test. Uji pilot sample t-test digunakan untuk mengetahui perbedaan signifikan dari nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil tes yang didapat sebelum mendapat perlakuan dengan pembelajaran menggunakan media pop-up book dan setelah mendapat perlakuan dengan pembelajaran menggunakan media pop-up book. Sedangkan uji NGEN yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas suatu pembelajaran menggunakan media pop-up book dengan kegiatan pretest dan post-test. NGEN merupakan perbandingan skor pretest dan post-test. Pada uji terbatas, uji pilot sample t-test, nilai rata-rata yang diperoleh pada kegiatan pretest adalah 10,04, sedangkan pada kegiatan post-test adalah 24,27. Dan skor NGEN yang diperoleh adalah 0,75 dengan persentase 74,88%, di mana termasuk ke dalam kriteria efektif. Sedangkan pada uji luas, uji pilot sample t-test, nilai rata-rata yang diperoleh pada kegiatan pretest adalah 11,46, sedangkan pada kegiatan post-test adalah 24,96. Dan skor NGEN yang diperoleh adalah 0,77 dengan persentase 76,50%, di mana termasuk ke dalam kriteria efektif.
Dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada pengembangan media pembelajaran pop-up book keliling Indonesia berbentuk QR Code menggunakan model eksempel non-eksempel pada materi IPS keberagaman budaya di Indonesia di kelas 4. Pada penelitian ini diujikan sebanyak 2 kali, yaitu uji terbatas dan uji luas pada 2 sekolah yang berbeda dengan hasil penilaian produk yang dilakukan oleh para ahli, yaitu ahli media, ahli materi, dan 2 guru kelas. Media yang dikembangkan mendapat hasil dengan kriteria sangat layak. Oleh karena itu, media pop-up book dapat digunakan dalam pembelajaran. Media pop-up book keliling Indonesia yang dikembangkan mampu untuk meningkatkan kemampuan pemahaman IPS siswa. Hal ini berdasarkan hasil pembelajaran dengan menggunakan media pop-up book dan tanpa menggunakan media pop-up book melalui kegiatan pretest dan post-test. Pada kegiatan post-test memperoleh hasil yang sangat berbeda dibanding pada hasil pretest. Pada kegiatan pembelajaran menggunakan pop-up book, siswa menjadi lebih aktif dan semangat. Hal itu berdasarkan dari hasil angkat respon siswa yang dibagikan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Hasil tersebut menyatakan bahwa siswa menjadi termotivasi dalam pembelajaran dan mengurangi rasa bosan saat pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa media pop-up book keliling Indonesia berbentuk QR Code dengan menggunakan model eksempel non-eksempel dapat dikatakan mampu untuk meningkatkan pemahaman IPS siswa kelas 4 sekolah dasar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.